Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Oktavia Savitri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang optimasi jalur terpendek menggunakan metode shortage patch dengan bantuan Microsoft Excel Solver. Pada tabel ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu kolom dari yang menunjukkan node asal, kolom ake yaitu menunjukkan node tujuan, kolom biaya atau kolom jarak yaitu menunjukkan bobot setiap jalur, kolom variabel atau jalur menunjukkan keputusan berisi nilai 0 dan 1. Dari V1 yaitu mempunyai 3 jalur, yaitu V1 ke V2, V1 ke V3, V1 ke V4. V2 mempunyai 2 jalur, yaitu V5 ke V3. V3 mempunyai 2 jalur, yaitu V5 ke V4. V4 mempunyai 1 jalur, yaitu V6. V5 mempunyai 2 jalur, yaitu V6 dan V7. V6 mempunyai 1 jalur, yaitu ke V7. Dari 1 ke 2 yaitu mempunyai 5 jarak. Dari V1 ke V3 yaitu mempunyai 7 jarak. Dari V1 ke V4 yaitu mempunyai 12 jarak. Dari V2 ke V5 yaitu mempunyai 6 jarak. V2 ke V3 yaitu mempunyai 1 jarak. V3 ke V5 yaitu mempunyai 5 jarak. V3 ke V4 yaitu mempunyai 1 jarak. V3 ke V6 yaitu mempunyai 10 jarak. V4 ke V6 yaitu mempunyai 13 jarak. V5 ke V6 yaitu mempunyai 2 jarak. V5 ke V7 yaitu mempunyai 7 jarak. V6 ke V7 yaitu mempunyai 3 jarak. Jalur ini kita isi 0 karena nanti akan dipilih oleh solver setelah dimasukkan ke solver. Dan nanti nilai 0 ini akan ada yang berubah menjadi angka jika terpilih oleh solver. Di sini ada node dan constraint. Node ini fungsinya sebagai penghubung antar jalur. Nah, kenapa di sini ditulis angka-angka seperti ini? Karena jalurnya ada 7, yaitu V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Dan constraint ini adalah batasan dalam model optimasi. Fungsinya adalah memastikan bahwa solusi yang dihasilkan oleh solver tetap logis dan sesuai kondisi nyata. Nah, cara mengisi di constraint ini kita menggunakan rumus SUMIF. Kenapa menggunakan SUMIF? Alasannya adalah karena kita perlu memfilter data berdasarkan node tertentu. Di sini kita isi dengan rumus SUMIF
B4 sampai B15 dan E4 sampai E15 dan sumif C4 sampai C15 dan E4 sampai E15. Nanti ini diklik dan di sini akan muncul angka 0. Ini awalnya 0 bukan 1 karena ini sudah dimasukkan ke solver. Jadi ini angka 1. Terus di sini sumif B4 sampai B15 dan E4 sampai E15, sumif C4 sampai C15 dan E4 sampai E15. Setelah ditulis rumus seperti ini, nanti akan di enter dan nilainya akan 0 di sini. Terus di sini sumif B4 sampai B15 dan E4 sampai E15 dan sumif C4 sampai C15, E4 sampai E15, lalu diklik dan akan muncul nilai 0. Dan di sini kita tulis sumif B4 sampai B15 dan E4 sampai E15, sumif C4 sampai C15, E4 sampai E15 dan nanti diklik akan muncul nilai 0. Sumif B4 dan sampai B15, G-nya yaitu G8. Di sini G8, E4 sampai E15, sumif C4 sampai C15 dan menggunakan G8 karena di sini ada di angka 8. Terus menggunakan E4 sampai E15. Nanti diklik dan nilainya 0. Sumif B4 sampai B15 dan E4 sampai E15, sumif C4 sampai C15 dan E4 sampai E15 dan diklik nanti nilainya 0. Sumif B4, B15, G10, E4 sampai E15, sumif C4 sampai C15, G10, E4 sampai E15 dan diklik nanti nilainya 0. Nah, di bagian min distensi ini atau sum produk, kenapa menggunakan sum produk? Yaitu untuk menghitung total biaya. Cara kerjanya, terus di sini mengapa saya menggunakan tanda sama dengan, karena kegunaannya yaitu memberikan batasan yang pasti dan tegas sehingga model menghasilkan satu jalur yang utuh, tidak bercabang dan tidak terputus. Dan di sini di J4 ini untuk menghitung total aliran pada suatu node, baik itu aliran masuk maupun keluar, yang kemudian digunakan sebagian dari constraints dalam solver. Mengapa di sini
ditulis 1 dan di akhir ditulis -1 karena di sini jalur keluar dan di sini jalur masuk, makanya ditulis -1. Terus sekarang kita akan mencari sum produk. Sum produk ini adalah mengapa menggunakan sum produk? Karena untuk menghitung total biaya. Sum produknya yaitu dari D4 sampai D15 dan E4 sampai E15. Lalu diklik dan sini akan muncul 0, bukan 16. Nanti ini akan keluar 16 setelah dimasukkan ke solver. Nah, sekarang kita akan masuk ke data. Terus kita akan masuk ke solver. Nah, di bagian set objektif ini kita akan masukkan sum produk. Terus tuh pilih min, kenging variable class ini kita klik E4 dan E15. Nah, terus kita klik add. Nah, di kel referensi ini kita klik E4 dan sampai E15. Terus di sini kita pilih bin dan di sini akan tertulis binary. Nah, dan klik add dan akan muncul seperti ini lagi. Terus kita klik H4 dan sampai H10. Dan kita di sini pilih sama dengan. Terus di sini kita klik J4 sampai J10 dan klik OK. Nah, dan akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, di sini kita pilih simplex LP. Terus setelah kita pilih simplex LP dan klik solver. Setelah diklik solver dan akan muncul seperti ini, berarti ini sudah benar di solver. Terus klik OK dan akan muncul hasilnya sendiri. Kan ini awalnya 0. Nah, setelah dimasukkan ke solver akan menghitung berapa jalur terpendek dari V1 ke V7 yaitu sama dengan 16. Solusi jalurnya yaitu dari V1, V2, V3, V4, dan V7. Solusi jarak ini V1 ke V2 yaitu mempunyai 5 jarak. V2 ke V3 yaitu mempunyai 1 jarak. V3 ke V5 yaitu mempunyai 5 jarak. V5 ke V6 mempunyai 2 jarak dan V6 ke V7 yaitu mempunyai 3 jarak. Jadi, jika ditotal semua yaitu menjadi 16. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.